government ada juga salahnya, terlalu rakus. Tapi rakyat juga harus dikritik, Mas. Ada bagusnya juga Orde Baru itu. Otoriter itu perlu juga ya. Kita mau ngomong yang orang suka atau kita siap dengan rakyat marah. Bang Faisal tahu bedanya aku Sujiwo Tejo sama Rocky Gerung? Apa? Rocky Gerung itu hidup di atas kertas. Sujiwo Tejo hidup di atas bumi. Itu dulunya di Hindu Ortodok itu kelas-kelas kesadaran. Ya, bukan kelas sosial. Bukan. Jadi sekaya apapun kalau sampean mikirin diri sendiri itu sudra. Artinya saya Jangan-jangan di Senayan sekarang banyak kaum sudra. Itu. Itu menarik. Memang Akbar Faisal ini betul asu tenan. Saya punya cara sendiri untuk keluar dari kerumitan situasional. Karena saya seorang politisi, maka saya menyebutnya kerumitan politik. Terutama pada situasi-situasi yang memang rumit ya seperti hari-hari ini. Dan salah satu cara saya itu adalah berbicara dengan orang yang bisa membawaku pada ranah yang bisa keluar dari cara berpikir kekuasaan. Salah satu itu adalah orang yang saya hormati, Mas Sujiwo Tejo. Mas Jiwo, terima kasih. Thank you. Agak ndredeg juga saya sering diundang podcast. Karena kan bayanganku di Akbar Faisal Uncensored itu kan mesti frontal, berani, wah kayak Koni, Asto. Aku kan nggak bisa kayak mereka gitu. Justru Chandra Hamzah. Jadi ngikutin juga ya. Ini saya ngikutin. Tapi kan tok. Nah saya orangnya kan gini loh. Ketika diundang, ini Bang Akbar ini masih ingat aku nggak ya? Aku itu orangnya di tengah-tengah dari dulu itu. Yeah. Gitu. Karena dalang itu begitu. Dalang itu Pandawaya benar, Kurawa ya benar. Kalau nggak bagus wayangannya. Karena Kurawa di tengah kekurangannya ada benernya juga. Nah, jangan-jangan udah lupa ini. Dikira aku, pokoknya aku nggak bisa jadi Koni lah di sini gitu loh. Wah, Mulyono, hati-hati, nggak bisa gitu. Aku Sujiwo Tejo, walaupun kita berteman. Nah. Jadi justru sebenarnya itu anunya, Mas. Mas Sujiwo Tejo itu dikenal oleh publik dengan sikap Anda yang tak pernah bersedia untuk keluar dari alam berpikir budaya Anda. Disiplin di situ. Karena Anda seorang Jawa, maka tidak pernah mau jauh dari alam berpikir Jawa itu. Dalam situasi seperti ini, barangkali orang-orang seperti Anda itu harus diajak bicara lebih banyak ya. Karena banyak kemarahan hari ini, banyak ketidakpuasan, mungkin juga banyak rencana-rencana yang jauh dari kemanusiaan. Maka saya ajak Anda, itu alasannya sebenarnya. So, kok jadi rumit ya? Jadi maksud saya itu, Mas, saya potret situasinya. Saya agak bingung, Bang Akbar. Jadi saya harus mencari jalan keluar dalam situasi begini. Tadi pengantarnya dan salah satu cara jalan keluar ini saya ketemu teman saya Sujiwo Tejo. Di saya itu nggak ada jalan keluar, gitu. Yang ada jalan ke dalam. Kita terlalu sibuk tuh jalan keluar. Oke. Nah, gitu loh. Itu kalau jalan malah ke dalam. Justru jalan ke dalam. Jalan ke dalam. Siapa kita ini? Oke. Siapakah kita gerangan? Itu pertanyaan yang saya kalau baca buku-buku sejarah itu ya. Orang itu bertanya manusia itu siapa sih sebetulnya? Dan nggak pernah dijawab. Dijawabnya dengan Elon Musk bikin ke planet itu, SpaceX, terus dijawabnya dengan Cina bikin jembatan yang matahari buatan. Matahari buatan dan sekarang bisa nembak dari kamera sampai berapa megapiksel yang ketepatan muka. Nah, tapi nggak menjawab kita ini mau kemana dan itu loh. Jadi banyak hal yang sebenarnya tragis kan sampai dari sastra. Salah satu tragedi manusia adalah
orang bertanya pertanyaan paling dasar, aku ini siapa, dari mana mau kemana, tapi jawabannya adalah bikin tol MBZ, jawabannya bikin Danantara, jawabannya itu menjawab enggak sih gitu, jawabannya bikin pagar laut atau apa gitu. Itu aja sih yang saya tahu. Akbar Faisal Unsensor itu kan bukan forum wawancara, forum diskusi, makanya gitu loh. Itu. Lah ya, oke, menarik. Tadi, ini baru sudah dimulai dengan sesuatu yang memang harus membuat kita berpikir. Memang akhir-akhir ini nih, kalau kita ditanya kita siapa, Indonesia seperti apa, kita bicara tentang physically ya. Iya, saya baca atau guru SMP saya yang salah, Bang Akbar. Katanya soko guru perekonomian itu koperasi. Bung Hatta bilang begitu, yang tidak tergantung pada saham. Sahammu berapa nggak penting kan kalau di koperasi, yang dihitung orang per orang. Nah, saya di Jalan Sudirman itu nggak ada satu gedung mewah pun yang dimiliki koperasi, semuanya enterprise, semuanya perusahaan. Katanya ini negara Pancasila yang ekonominya koperasi, gimana coba? Gimana? Makanya saya bertanya, siapa kita? Jadi kalau mau gimana pun kalau bentuknya bukan koperasi, apa bisa adil? Saya kira gitu. Ada banyak. Itu dalam baru satu poin ya, dari sisi ekonomi saja dulu ya. Lu katanya kita menghormati Bung Hatta. Iya. Masa menghormati Bung Hatta cuma dari lagu Iron Fales? Teringat jasamu, teringat jiwa sederhanamu. Masa kita cuma mengingat bahwa untuk pemotongan rupiah aja waktu itu bahkan istrinya sendiri nggak dikasih tahu, Bu Rahmi Hatta. Kalau dikasih tahu kan bisa tukar rupiah udah. Istrinya sendiri yang selapis seketiduran nggak dikasih tahu. Menurut aku nggak cukup gitu, Mas. Menghormati Bung Hatta. Bikin soko guru perekonomian itu koperasi. Mungkin deh, sehingga nyambung pertanyaan, jalan ke dalamnya begitu. Saya pasar saham, ya aku ingat Bung Hatta Pak JK pernah bilang pasar bukan cuma Tanah Abang, ada juga pasar saham. Oke, pasar Tanah Abang dihidupi, tapi pasar saham dihidupin. Tapi kok sekarang di mana-mana saham. Saya tuh sampai sekarang, Bang Akbar, wujudnya saham aja nggak tahu. Sehingga kenapa kok saya sekarang gerak jarang di Jakarta? Aku bilang ke teman-teman seangkatanku, loh aku ini kalau nggak gerak nggak makan. Beda sama teman-temanku yang hidup dari saham. Aku wujudnya saham aja nggak tahu sampai sekarang. Filosofiku sopo sing obah mama, gerak makan. Bukan aku anti saham, tapi ngelihat orang yang hidup dari saham itu kok enak banget, sehari bisa naik 1 miliar hartanya, 10 triliun dalam sehari, yang enak juga main saham ini. Tapi apa itu kita? Mas, saya bukan orang yang sampai pernah lihat saham? Pernah. Baca di koran. Baca. Bentuknya kayak apa aja nggak tahu gitu loh. Bentuknya itu seperti apa sih? Apa kayak sertifikat itu enggak? Enggak tahu ya. Tapi aku sering baca bahwa saham itu seperti apa. Tapi itu satu hal. Yang saya mau tanyakan seperti ini, Mas. Coba kita diskusikan. Saya tanya dulu. Sampean nggak berkeringat? Tiba-tiba dapat duit karena saham. Itu gimana ya? Gitu. Kalau banyak dan kemudian jatuh harganya itu berkeringat gitu. Oke. Iya. Nah, yang saya coba kita diskusikan, Mas. Saya bukan orang yang melawan masa depan. Masa depan itu dalam terjemahan bebas adalah di mana segala kemungkinan kita pikirkan dan kita buka diri tentang itu. Termasuk mungkin saham, termasuk mungkin infrastruktur. Oke. Tetapi juga kemudian ketika kita terlalu jauh melangkah ke sana hingga kemudian kita kehilangan cantolan kita, ini sok-sok filosofis kita nih. Tiba-tiba kita kehilangan cantolan dengan masa lalu, maka kemudian risikonya banyak juga. Itulah selalu alasannya kenapa orang selalu menjadikan Jepang sebagai barometer ya, alat ukur tentang bagaimana masa lalu dengan masa depan dipertautkan. Kenapa kita begitu gagap soal itu dalam hal seperti ini, Mas Gio?
Saya selalu di tengah, Mas, supaya jangan lupa. Nggak tahu, saya pengennya di tengah. Mungkin karena sebaik-baik urusan tuh di tengah. Karena banyak paradoks yang terjadi gitu. Seburuk-buruknya Orde Baru, TV nggak bebas, Mas. TV itu 30% harus tayangin lokal. Makanya saya bisa menyaksikan itu pada saat itu tiap minggu Indosiar wayangan. Tiap minggu karena 30%. Nah, ketika terus sok liberal, government, saya nggak nyebut pemerintah, kita sasa pemerintah itu tukang perintah, nggak make sense di saya selalu government, to govern, mengatur, bukan pemerintah. Oke, harus diganti itu kata pemerintah itu. Kok alasan pelang se-Indonesia, dari departemen ke kementerian bisa kok. Dulu departemen kan, ke kementerian se-Indonesia. Nggak filosofis antara departemen ke kementerian. Tapi kalau dari pemerintah ke government itu sangat filosofis, to govern. Terserah, mau ambil dari Arab ada di kamus besar bahasa Indonesia ada penadbir atau ada banyak kan bahasa Indonesia itu kan ada cari, jangan pemerintah itu tukang perintah, penakluk tukang bikin takluk, pemulung tukang memulung. Percuma Haris Azhar, aku bingung gak Haris Azhar, Zainal Arifin Mohtar apa katanya Ali, dia melawan pemerintah, nggak bisa dilawan, dia tukang perintah. Tapi kalau kemudian perintahnya tidak seperti yang seharusnya, kan layak juga sebagai kawulo ini untuk bersikap, karena ini adalah kesepakatan besar. Dulu. Kan kalau di Jawa ada pamung praja, ada pangreh praja. Okay. Pangreh praja itu pemerintah, pamung itu govern. Kena kita pakai pangreh praja, menolak ketika undang-undang TNI di ini nyumput. Nah, balik lagi. Sekarang dibebasin lokal, sehingga namanya TV, Mas. Ya yang paling banyak penontonnya yang di ini. Film Korea, film. Akibatnya kita nggak punya tayangan tradisional. Gimana masa depan akan berpijak ke hal-hal nilai-nilai luhur, misalkan dengan Mojopahit, tayangan tentang Lutung Kasarung, tayangan tentang ya apa puisi panjang di Bugis itu? Galigo. Ila Galigo, terus tayangan tentang apa itu yang mengutuk ibunya itu? Malin Kundang. Gimana kita kenal lagi? Mas, saya itu sangat suka sholawat. Saya tahu sholawat di Jawa dari Jawa Timur mulai ketika kemarin saya mendalang di Aceh di Pidi bareng teman-teman sana, lihat sholawat Aceh beda lagi, Mas, dan enak nada-nadanya. Saya ke Pontianak sholawatnya beda lagi. Kita nggak kenal. Bayangan kalau itu harus ditayangkan di TV karena kewajiban. Sehingga otoriter itu perlu juga. Makanya kadang-kadang undang-undang TNI mungkin kita beda pendapat. Ya udahlah. Ya, ada bagusnya juga Orde Baru itu. Otoriter itu perlu juga ya. Kita mau ngomong yang orang suka atau kita siap dengan rakyat marah. Pilihannya di mana? Di forum ini. Orang suka kan tergantung pada kebutuhannya. Oke. Rakyat marah itu adalah akibat. Yeah. Dalam konteks yang sedang kita bahas ini, Mas, adalah saya menempatkan situasi pembicaraan kita itu adalah ada pemerintah atau apapun penamaan dengan tadi, Pangreh Praja atau Pamong gitu ya. Pamong, penadbir, government. Iya, di mana kemudian atas nama nilai yang berkembang di masyarakat yang kita kenal dengan namanya demokrasi, terpilihlah orang-orang untuk mengelola kita. Yeah. Ada harapan di situ, berikut tanggung jawab di situ. Oke. Maka kemudian ketika seluruh harapan ini yang saya anggap sebagai kesepakatan tidak tertulis antara yang dipilih dengan yang memilih itu tidak terpenuhi, boleh dong para kawulo ini, para rakyat ini mengatakan bahwa
Tidak seperti itu kesepakatan kita. Masalahnya para kawula nggak gitu. Saya ingin government ada juga salahnya, terlalu rakus. Tapi rakyat juga harus dikritik, Mas. Gitu loh. Kalau memang anti korupsi jangan cuma ada di demo-demo, tapi sikapnya juga anti korupsi. Faktanya kalau jadi pejabat nggak kaya itu nggak dihargai. Iya. Istrinya pejabat, gelangnya nggak segede pelek beca itu dirasain orang, Mas. Teman saya ada yang mundur jadi kepala desa karena buwo itu nyumbang untuk kalau ada kitanan yang di amplop itu buwo namanya. 50.000 dirasain, Mas. Harusnya kan, wih, lihat Pak Kades, lihat Pak Bupati, kita kitanan nih Pak Akbar. Kenapa? Nyumbangnya 50.000. Berarti jujur orang itu, miskin orang itu. Justru kalau begitu malah dia menjadi terhinakan ya. Terhinakan. Beberapa bupati itu, Mas, di dashboardnya itu selalu ada amplop 500-an ribu amplop. Kalau dia lewat terus ada rame-rame dia pamali kalau nggak berhenti set. Sehari berapa orang, Mas? Uangnya dari mana kalau gitu? Makanya dalam korupsi ini aku pengennya pejabat jadi kritik tapi rakyat jadi dikritik. Saya pernah di Gambir, tak cerita ini, Mas, waktu jadi wartawan Kompas. Tapi nggak enak kalau kita ingin dipuji kan harus membela rakyat ya, gitu loh. Itu kebudayaan politik yang salah juga gitu kan ya. Ada nenek, ada ada 3 dus saya ingat itu. Nggak kuat masukin ke atasnya itu. Aku angkatin 1, Mas. Apa yang terjadi? Bukan terima kasih, dia menunjuk yang kedua. Asum kan? Atau cara Pak Prabowo dasmu gitu. Nah itu maksud itu secara skala besar begitu sampai jadi anggota DPR pernah kan bantu sekali rakyat. Berikutnya itu kewajiban untuk bantu terus. Gimana? Ayo dong kita sama-sama belajar. Dengan ingin mengatakan bahwa kebudayaan yang seperti ini ternyata sudah merangsek hingga ke bawah. Merangsek. Anak wali kota naik angkot diketawain. Wow, ngomongin sak dunia ya. Gila bapaknya wali kota anaknya naik angkot ya gimana? Aku nggak bisa sebut nama, tapi banyak bupati-bupati di Jawa Tengah di Lumajang ada kades yang mundur, nggak kuat. Orang kan taunya mitulnya sendiri, masa 50.000. Dia lupa bahwa warga desa itu banyak 50.000 sehari. Yang sana kitanan, yang sana bikin rumah, yang sana kawin. Tiap hari ada, kan nggak kayak di kota. Kota kan tergantung gedung nikahan itu, nggak tergantung weton. Tergantung mana gedungnya kosong. Kalau di desa kan weton tiap hari, Kamis ada, Jumat ada. Wow. Nah kayaknya kita, kalau menurutku jalan ke dalam itu gini, Mas. Aku usul Bang Akbar ngundang anak-anak muda ya di sini di forum, suruh bikin definisi tentang apapun bebas. Karena itu gerakan dasar. Misalnya bernegara itu apa sih? Siapa tahu anak-anak bernegara itu begini, harus siapa tahu bernegara itu kalau kita sewaktu-waktu istri melahirkan boleh pinjam mobil dinasnya bupati ya gitu karena itu misalnya begitu karena itu mobil dinas itu mobil kita dan itu sering kita lihat mereka pulang lebaran pakai mobil dinas gitu ya gitu atau bernegara itu berkonstitusi terlalu Zainal Arifin Mohtar lah ini kalau gitu loh gitu loh Uceng terlalu gitu loh Bivitri terlalu Ferry Amsari gitu loh kita real aja gitu loh. Bang Faisal tahu bedanya aku Sujiwo Tejo sama Rocky Gerung? Apa? Rocky Gerung itu hidup di atas kertas. Sujiwo Tejo hidup di atas bumi. Nah faktanya begitu. Faktanya. Sekarang aku tanya. Bang Akbar jadi ketua RT. Yang harus membangun RT-nya. Seluruh penduduknya sore itu sih gelandangan. Apa yang terjadi? Harus gebrak-gebrak meja. Besok selokannya tolong di ini, besok itunya
nggak jalan kalau nggak digebrak. Dalam konteks jenengan dengan Rocky tadi, bagaimana menerjemahkan kasus RT tadi? Ya Rocky pengennya demokrasi itu. Saya kerja di Kompas dikasih tahu Pak Yaakob Utama, Mas Tejo, demokrasi itu sebetulnya bukan pilihan pertama. Suaranya gitu tuh Pak Yaakob. Pilihan berapa Pak? Pilihan kedua. Terus sebab pilihan pertama nggak ada. Artinya demokrasi banyak cacatnya. Nah dalam konteks Rocky Gerung itu, Bang Akbar masih aktif di Twitter nggak? Masih. Berarti luar biasa. Iya Mak, aku sering lihat. Itu harusnya orang udah nggak tahan di Twitter itu. Kita nge-tweet A, direspon B, diajak debat soal C, gitu loh. Bagaimana kita mau berdemokrasi dengan orang kayak gitu? Yang ada. Tapi aku nggak ngomong bahwa undang-undang TNI aku setuju loh ya. Tapi kayaknya kita memang tangan besi dulu. Saya Mas. 80% pendidikannya apa gitu, gitu loh. Gak gini, tadi kan saya masuk melalui pintu budaya ya. Tampaknya kita sudah bergeser agak jauh, meskipun tetap relevan. Saya ikutin pembicaraan soal ini. Saya membayangkan begini, ini mungkin, sorry Rock, ini mungkin menyederhanakan problem ya. Saya membayangkan Rocky mewakili masyarakat civil society, dan Sujiwo Tejo mewakili alam bawah sadar budaya orang Indonesia yang memang kita ada di situ. Saya budaya Bugis, panjenengan budaya Jawa, tetapi alam bawah sadar budaya itu ada. Layakkah dipertentangkan dua alam bawah sadar ini yang sama-sama ada, Mas? Sujiwo Tejo, Akbar sebagai orang Jawa, Akbar Faisal sebagai orang Bugis, Ferry Amsari sebagai orang Padang, Bivitri Susanti sebagai orang Palembang mengatakan gitu ya. Ada alam bawah sadarnya sebagai orang budaya yang sendiri. Mungkin apalah makan kuenya beda segala macam. Tetapi bangsa ini kan berjalan, Mas Jiwo. Kita telah melewati sebuah fase di mana kemudian ternyata ada tujuan bernama masa depan yang kita tuju. Nah, Rocky, kawan kita Rocky ini, teman kita berdebat di berbagai forum ini, mencoba menerjemahkan pikiran orang-orang di alam civil society. Kenapa harus dipertentangkan itu hingga kemudian panjenengan tampak pada beberapa momen tidak cukup nyaman dengan pikiran-pikiran Rocky? Itu pertanyaan menarik itu. Pertanyaan menarik. Karena memang revolusi itu nggak pernah dimulai dari massa itu dulu. Itu yang sering dikutip Bung Karno, Al-Kartir. Selalu dimulai dari segelintir dan very segelintir orang. Bahkan sering dicontohin sama teman saya, Nabi Muhammad cuma ditemani dalam tanda kutip yang utama 4 sahabat, Yesus 12 orang, cuman tapi mengubah. Nah sekarang kalau kita mau masuk itu, oke, Rocky masuk ke kalangan elit itu yang akan mengubah. Toh seperti Sumpah Pemuda, kalau kita itu cuma 300 dan nggak semuanya dari daerah kan, semuanya orang yang di Jakarta, orang elit. Bahkan Soekarno tanpa apa sudah mengatasnamakan bangsa Indonesia dari mana? Dari elit. Dari segi itu ya bisa memang pergerakan itu dari elit. Masalahnya elit kita tuh nggak ngerti budaya kita. The problem itu beda sama elit-elit zaman Soekarno, Tan Malaka agak-agak dikit. Budi Utomo dan dia ngerti cara berpikir orang Jawa, dia ngerti cara berpikir orang Sunda. Aku khawatir Rocky nggak ngerti. Kalau gitu kenapa dia dalam survei sekarang kita termasuk orang yang masih bahagia loh. Swiss apa Indonesia masuk. Percaya pada survei itu? Untuk ngomong ke orang-orang yang sok ilmiah ya pakai survei gitu loh. Tapi gimana Mas? Yeah. Sampai nggak punya duit. Di Indonesia masih bisa seneng. Ada pengajian. Muhammadiyah bolehlah bangga sebagai ormas yang terkaya di dunia 400 triliun gitu. NU nggak tahu duitnya kemana itu. Tapi orang-orang NU bahagia karena banyak pengajian, banyak sholawatan. Itu nggak usah beli Mas datang. Kalau kita ke Australia, kita kemana, harus
ke pesta, harus ini baru kita bisa kumpul teman-teman. Di sini bisa kumpul dengan makiannya Cak Nun, itu bisa sampai pagi. Saya bisa menerima pikiran ini, Mas Tejo. Tapi apakah kita cukup fair dengan itu? Kebahagiaan secara personally di alam bawah sadar yang paling terdalam, kita menyebutnya religiusitas kita itu mungkin terpenuhi. Tapi kan ada realitas lain yang harus juga kita jawab. Selesai pengajian, oke, berbahagia kita. Tapi kan ada realitas yang lain. Pak, besok uang sekolahku mau dibayarin loh. Pak, aku nggak bisa kerja. Itu sepulang dari pengajian. Iya, Pak, aku nggak bisa kerja. Lah apa nduk? Aku nggak punya cantolan di dalam. Pak, saya nggak bisa dapat beasiswa karena saya bukan tidak kenal dengan elit partai di mana dia mengendalikan anggaran-anggaran untuk beasiswa dan seterusnya dan seterusnya. Makanya saya tanya, fair nggak cara berpikir seperti yang panjenengan tadi sampaikan? Itu menarik. Memang Akbar Faisal ini betul asu tenan. Saya kencing. Jadi saya ditanya sama Bang Akbar, bagaimana? Ini pertanyaan yang sulit karena memang kelihatannya bahagia, entah sholawatan, entah pengajian, entah kumpul-kumpul tanpa modal, saweran kalau kita punya. Tapi habis itu anak minta duit sekolah, minta biaya pulsa, itu. Nah kita tunggu Bang Akbar lagi kencing ini. Mudah-mudahan kencingnya tidak berdiri. Tapi zaman sekarang juga heran. Di waktu di ngaji dulu itu kiai-kiai saya bilang kalau kencing itu jongkok. Sekarang susah banget nyari tempat kencing jongkok. Kencingnya pasti berdiri. Padahal itu katanya mengakibatkan prostat. Jadi banyak yang nggak logis. Nanti sehabis Bang Akbar kencing saya tanya ini gitu. Kencingnya karena kalau jongkok itu lebih bersih, lebih keluar semua. Dan istinjanya pakai batu. Sekarang di tempat-tempat kencing saya nggak ngelihat banyak batu. Jadi diundang di podcastnya Bang Akbar, disuruh monolog secara spontan karena Bang Akbarnya lagi kencing asu tenan. Iya. Itu juga persoalan budaya barusan kan supaya nggak vakum nih. Jadi saya spontan aja. Sekarang gitu, zaman saya ini banyak paradoks. Zaman saya SMP, guru masih bilang kencing itu jongkok dan istinjanya pakai batu. Jarang sekarang nyari tempat kencing jongkok gitu. Padahal itu lebih bersih. Ya. Itu tadi ya Mas. Ya siapa tahu, enggak, kita kan jalan ke dalam. Saya sering ngomong perda banyak perda syariah ini itu. Saya pernah nanya ke kepala daerah di Mojokerto kalau nggak salah, kalau mau perda syariah Bapak harus bikin toilet pria itu jongkok. Oh ya juga ya, sekarang nggak ada. Itu kiaiku bilang, dan menurut kesehatan lebih bersih, lebih bisa keluar semua karena otot-ototnya. Ini masih soal itu. Enggak. Oke, kita kembali ke laptop. Itu tadi Mas. Jadi ada realitas yang lain. Lagi-lagi kan saya sedang bicara dua tokoh yang sering mewarnai pikiran publik ya. Seorang Sujiwo Tejo dan seorang Rocky Gerung. Dengan latar dan cara berpikir yang memang juga dasarnya berbeda. Tapi kan sebenarnya kan yang saya gambarkan ini adalah supaya kita itu bisa titis kalau dalam bahasa Jawa. Aku memperhatikan omongannya Garin juga secara sinematografi. Dia menganalisa Pak Jokowi tentang kesadaran kameranya Pak Jokowi dan bagaimana membuat rakyat cinta buta karena kamera itu. Oke, Rocky boleh ngomong ini. Aku khawatirnya Rocky boleh ngomong tentang wah Prabowo ke forum internasional, forum ini. Tapi ingat kalau menurut dari kacamata seorang sutradara kayak Garin Nugroho, Gibran lebih tercatat tuh. Data ngasih susu, kita ketawa semua kalau intelektual, tapi rakyat itu merekam.
Sadar nggak sih kaum intelektual ini? Wah, Prabowo ditebuk ke India jadi tuan rumah, terus wah, rakyat nggak peduli. Kita lagi ngomong fakta ini. Yang diketawain 2029 ini nanti, yang diingat Gibran bawa buku, ngasih buku. Please. Ini sebenarnya mendasar ini. Sangat mendasar. Kenapa Soekarno pakai pakaian rompi-rompi pakai gini? Itu ada di penyambung lidah di Cindy Adam nulisnya. Karena dia sangat sadar rakyat Indonesia masih perlu raja. Ayo dong, boleh mau nanya ini demokrasi ini. Faktanya orang merindukan raja. Tinggal sekarang Mas Akbar mau mereform itu atau oke. Dan jangan salah loh, raja kita belak-belakan aja. Belanda kerajaan, Inggris kerajaan, monarki konstitusional. Bayangkan Mas Akbar, oke kita belak-belakan. Penonton lihat. Kalau kalian ada raja, begitu lahir seluruh Indonesia ini sudah punya kalian. Di kerajaan 5 tahun itu anak raja di pendidikan di kastil hanya diajari 3 hal: sastra. Orang kalau nggak ngerti sastra bonggan jento wuto sastro kata orang Jawa. Itu nggak ada artinya walaupun kamu kaya. Tata negara dan ilmu perang. Di demokrasi nyari duit gitu bukan ke sana sehingga begitu dapat jabatan, ayo dong kita belak-belakan aja. Mas, saya itu agak susah membantah tadi ada kalimat tadi gini. Realitasnya rakyat kita itu masih membutuhkan raja, apapun penamaan kita dan persepsi kita tentang raja itu. Ya kan? Ada seorang yang berkuasa, dia kekuasaannya bisa saja tidak hanya tentang kewenangan politik ya, juga mungkin barangkali dia karena kaya dan dia memiliki kewenangan segala macam. Saya susah membantah itu, Mas. Realitasnya masyarakat kita seperti itu. Tapi lagi-lagi saya kan selalu menguji pikiran saya, apakah saya cukup fair dengan pikiran itu? Saya tanya pada panjenengan, ini fair nggak pada saat masyarakat kita terjebak pada pikiran itu, sementara tadi lagi saya katakan ada realitas loh. Saya terpaksa harus mengatakan terjebaknya itu salah satunya adalah, nah ini nggak zaman kita ini. Tapi kan kalau sama Sujiwo Tejo itu kita harus bicara apa adanya. Tingkat pendidikan, Mas. Jangan sampai kemudian karena ada tingkat pendidikan yang rendah, hingga kemudian kita memanfaatkan itu, maka kemudian orang yang datang bagi-bagi barang, bagi-bagi buku, sembako segala macam, kita titiskan dia sebagai raja, itu kemudian itu ternyata itu menyangkut dengan masa depan kita di kedepannya. Itu yang saya maksud dengan kita fair nggak? Nah, beberapa orang mengambil sikap untuk mengatakan ini tidak fair. Salah satunya adalah Rocky, salah satunya adalah Uceng, kira-kira seperti itulah. Atau mungkin juga lebih banyak lagi orang yang memikirkan tapi tak mampu untuk menarasikan gitu. Maka kemudian kita ketemulah pembicaraan kita bahwa bagaimana mempertemukan alam bawah sadar budaya di mana kita orang Indonesia ini yang lahir dari situ. Kita kan ini baru ya. Kita baru menikmati yang namanya kehidupan sosial seperti kehidupan modern seperti ini kan. Ribuan tahun itu adalah kehidupan budaya. Kalau kita mau menggambarkannya secara sederhana. Fair nggak, Mas? Saya melihat pikiran-pikirannya Mas Jiwa itu orisinil, tapi pada beberapa bagian tampaknya Anda agak kurang fair melihat bagaimana realitas yang lain ini. Apa tanggapannya panjenengan? Tanggapanku adalah tolong Mas Akbar jelaskan bedanya demokrasi sama monarki. Katanya monarki diperintah pemimpinnya adalah darah biru. Menurutku kalau begitu ya sama saja. Di dalam demokrasi pemimpinnya adalah darah tajir atau darah orang miskin yang di belakangnya ada oligarki. Ya sama aja, satunya darah biru, satunya darah tajir. Kalau saya mending darah biru, jelas dia punya pengetahuan sastra, dia punya. Sorry to say, pejabat-pejabat sekarang mau kita tampilin musik klasik, wah, ngantuk semua.
atau kita tampilin musik klasik Sulawesi atau musik kantane kang sekar gadung ngantuk. Tapi kalau rendah seleranya. Apalagi kalau kita putarkan Tchaikovsky dan segala macam. Iya. Harusnya kan tinggi. Darah Biru ngerti itu. Oh iya. Darah Biru ngerti itu. Darah ini kesenian karena belajarnya nggak gitu. Sorry. 5 tahun sudah diajarin sastra, tata negara, dan perang. Inggris sudah lama, gitu kan? Di kastil-kastil itu. Nah, di demokrasi orang nyari lulus SMP, nyari kerjaan, ketepukan lagi, nyari kerjaan lagi, ketepukan lagi, tiba-tiba ketemu orang kaya, ketepukan lagi, jadi anggota DPR, terus aku lahir, kerajaan ini semua milikku sampai Australia sampai apa ini Britania Raya ini milikku, sehingga aku ngapain lagi mau korupsi? Ini sudah milikku. Ada nggak kalau aku disuruh milih lah, aku nggak tahu ada perbedaan. Walaupun, nah ini asuhnya aku Mas. Aku kadang-kadang juga terpengaruh sama demokrasi. Voltaire, filsuf Perancis, waktu kasus Sukatani, aku nggak setuju akhirnya. Apa? Udah bayar, mau masuk polisi bayar. Sorry itu sih terlalu kasar malah menurutku. Tapi ini demokrasi. Aku bela sampai, aku tidak setuju dengan pendapat Sukatani, tapi aku bela sampai mati hak Sukatani untuk berpendapat. Jadi aku orang apa ini? Kadang-kadang begitu juga. Aku orang apa ini kalau gitu? Ya seorang Sujiwo Tejo. Asu toh? Jadi ya gitulah. Mungkin balik topik kita, banyak hal yang menurut aku kita saya lebih setuju Bang Akbar ngumpulin anak-anak muda, anak SMA, suruh bikin definisi, lomba bikin definisi. Gini loh Mas. Ya, Jadi apa itu negara? Apa itu jabatan? Sejak dari awal itu saya menempatkan panjenengan itu sebagai sebuah pintu bagi kita semuanya, atau pasang mata untuk melihat diri kita ini dari satu sudut. Saya cara berpikirku gitu Mas. Kalau Anda menggunakan kata tengah, saya tidak menggunakan kata tengah, tapi saya membuka ruang untuk segala kemungkinan. Salah satunya itu adalah bagaimana melihat diriku dan diri kita. Diriku dan diri kita. Saya mencoba melihat, memahami diriku dan diri kita dari sudut pandang seorang Sujiwo Tejo, di mana Anda selalu menempatkan diri dengan mengatakan gini, saya punya kearifan yang mungkin Anda tidak kenali, tetapi kearifanku adalah kearifan budaya. Kita terima itu, saya terima itu. Karena pada dasarnya juga saya memiliki itu. Semua orang memiliki itu. Toh dia lahir dari seorang ayah, di mana ayahnya mengandung sebuah kebudayaan, dan kebudayaan kita masih muda kan sebenarnya kan gitu. Itu satu hal. Tetapi juga saya harus membuka ruang dan pintu, atau bahkan menggunakan sepasang mata yang lain untuk melihat situasi yang lain. Salah satunya lewat Rocky dan teman-teman yang lain. Sejak dari awal saya menempatkan panjenengan pada wilayah itu. Sekarang ini justru saya pengen melihat begini Mas. Kenapa kemudian dua sudut pandang ini, kita baru masih bicara dua sudut pandang loh. Kita belum masuk pada sudut pandang sains segala macam. Religius, belum kita. Kenapa dua sudut pandang ini tidak mencoba untuk dijembatani? Hingga kemudian masyarakat kita yang lebih banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang tahu betul yang namanya propaganda ini, itu memanfaatkan itu, kemudian itu terpotong langkah kita menuju ke masa depan. Ada realitas loh Mas Jiwo. Itu yang saya maksud. Gimana kalau Rocky sikapnya gini? Rocky, Zainal Arifin Mochtar, Koni, karena ya dia menyampaikan saja, dia ngajar aja, tapi jangan maksain orang untuk jadi intelek, gitu loh. Jadi gini, saya setuju sama Gus Baha, tahu Gus Baha? Ya. Orang yang hafal baca Al-Quran tanpa paham, itu sama aja dengan orang yang baca Al-Quran dan paham. Tapi terus bukan berarti orang yang paham Al-Quran itu terus tidak mengajari artinya.
tetap memahamkan itu loh. Wadduha itu artinya begini, artinya walaupun itu tidak membuat dia lebih baik. Karena itu saling melengkapi. Maksudku, ya udah orang yang terima buku makanan atau dari anak ini gitu, dikasih tahu itu nanti jadi beban kamu di 2029 loh. Tapi jangan maksa bahwa mereka harus ikut. Kalau menurutku gitu. Menurut Anda dia maksa ya? Enggak, tapi mendungu-dungukan orang itu saya kira agak terlalu aku gini ya. Coba ya. Apa ya yang paling enak ya ngomongnya ya? Mungkin barangkali itu Gini, hanya pilihan contoh. bahasa saja. Enggak. Memang ada paradoks. Untuk mencapai Tuhan, kamu harus menggunakan, kamu harus terus belajar. Asahlah akalmu. Tapi Tuhan tidak akan pernah kamu bisa capai dengan akalmu. Itu paradok yang makanya kiai saya selalu bilang kenapa kok Nabi Muhammad bisa sampai Sidratul Muntaha, kenapa terus bablas, karena dia menggunakan rasul sementara Jibril mandek di Sidratul Muntaha karena pakai akal. Tapi kalau nggak pakai akal, kamu nggak bisa kenal. Itu paradoksnya memang sama dengan oksigen. Untuk bisa hidup kamu harus menghirup oksigen, tapi dengan oksigen kamu akan mati karena oksigen yang akan membuat sel-selmu menua. Makanya kalau nggak ingin kamu mati, kamu jangan menghirup oksigen, ya nggak hidup. Itu, nah ini kita yang harus bisa nggak ada gabungan monarki digabung sama kerajaan digabung, ada sistem. Sekarang kan ada 6 sistem, digabung lagi bikin kita anak-anak muda suruh bikin. Kalau dalam konteks ini tentang penggabungan dan segala macam monarki absolut atau republik atau konstitusional, sebenarnya kan gini, kalau saya sih menyederhanakannya, masyarakat kita belum sampai pada tahapan untuk memahami itu secara dalam ya. Saya buat menjadi sederhana. Jangan memanfaatkan ketidakpahaman konstitusional rakyat dan Anda mendapatkan kepercayaannya untuk kemudian Anda mengkhianatinya. Nah, orang-orang seperti Rocky, Bibit atau yang lainnya, termasuk juga Sujiwo Tejo, adalah orang yang harus mengambil posisi untuk memastikan bahwa kepercayaan dan mandat yang diberikan tadi itu tidak disalahgunakan apapun bentuk pemerintahan yang dipilih, mau monarki, mau republik, mau apa gitu. Sebenarnya saya menyederhanakannya seperti itu, Mas. Maka sebenarnya saya memahami betul apapun pikiran orang. Mungkin Anda mengatakan diri Anda tengah, saya lebih tengah lagi karena saya bisa menerima semua itu. Mas, 10 tahun aku dimaki-maki loh sebagai anggota DPR. Padahal aku sudah melakukan segalanya. Saya punya perusahaan, Mas, ketika saya belum masuk ke DPR. Biasanya kalau orang masuk ke DPR, perusahaannya makin besar. Atau kantor hukumnya masih makin berjaya meskipun dia tidak ada di situ. Kita tahu lah bagaimana prakteknya. Aku mati, Mas. Perusahaanku mati karena itu. Tapi kan itu menurut saya itu risiko saja kan, itu pilihanku. Kembali pada yang tadi, bisa nggak cara pandang orang-orang tokoh-tokoh yang didengarkan oleh publik ini, panjenengan atau nama-nama teman yang kita sebutkan tadi itu adalah jendela untuk melihat masa depan. Kita harus bergerakkan dari satu titik. Kalau gitu gini, saya tawarkan masa depan kita ada di belakang. Yaitu pada segala kearifan lokal yang kita olah lagi dengan metabolisme kreatif kekinian. Masa depan kita nggak kemana-mana, masa depan kita ada di belakang kepada seluruh kearifan lokal dari obat-obatan, pemerintahan, tata kelola, tapi yang kita olah sendiri. Saya usul dulu, Mas, dulu banget ini di Bayang disebut setelah 1-2 pemimpin terpilih 3 itu beberapa hewan dilepas. Siapa hewan yang nyamperin seorang yang paling banyak? Itu yang akan dipilih. Berarti dia selain didukung manusia, didukung oleh alam. Nah, itu kan bisa diilmiahkan sekarang. Jadi setiap calon pemimpin, pertanyaan tes psikologi, sejauh mana dia dekat sama alam diketahui. Yang enggak, KPU ada aturan itu gagal karena dia enggak dekat sama alam.
Adalah pasti seluruh psikolog seluruh kumpulin dari UI. Pasti ada metodologinya ya. UI sebelum Bahlil loh ya, gitu loh. Dari berarti maksud itu kan banyak dari Universitas Parahyangan apa dan UI sebelum Bahlil maksudku gitu loh. Gitu. Jadi loh, ya, dikumpulin bikin pertanyaannya begini. Yang nggak masuk kriteria nggak bisa daftar KPU karena dia nggak didukung oleh alam. Jadi nggak mungkin, ini kan logika awalnya ayam atau kerbau dilepas, ternyata nyamperin Akbar, nggak nyamperin aku. Betul. Wah berarti Akbar ini dekat sama alam. Ya diterimalah kita kan. Itu kan tinggal dialihkan, ini jembatan antara Rocky sama aku, terus kasta. Jangan Mas Akbar Faisal ini ikut-ikutan, wah kita nggak demokratis, ada kasta sudra kasta. Kalau kita baca Hindu ortodoks sebelum ada pengkastaan yang sifatnya feodalistik ini jadi struktur sosial, itu struktur kesadaran manusia. Orang yang dari bangun tidur ke tidur lagi mikirin dirinya sendiri itu kaum sudra. Orang yang dari bangun tidur ke tidur lagi mikirin kelompoknya itu Waisya. Orang yang dari bangun tidur ke tidur lagi itu mikirin negara itu Ksatria. Itu kesadaran sebelum jadi kelas sosial tuh ya. Orang yang mikirin manusia itu Brahmana. Makanya sudra kalau katakanlah waktu itu nyuri ayam bisa nggak dihukum karena dianggap belum manusia. Tapi kalau Brahmana sampai nyuri ayam bisa dihukum mati. Maksud saya, psikolog kumpul lagi untuk menyaring orang yang mana punya kesadaran kelas kesatria. Hanya kelas kesatria yang bisa jadi anggota DPR, bisa jadi pejabat. Waisya nggak bisa karena dia mikirin keluarganya. Bisa ketahuan dari kumpulin, kecuali UI loh ya. UI setelah Bahlil ini gitu loh, gitu. Ya. Ini loh, pikiran menarik lah. Lu ya pokoknya jangan bayangkan kalau dengan sudra, empat kecurangan ke ini masih nggak dibatalkan disertasinya itu kan. Saya bertanya ini bagaimana ini gitu loh. Aku berteman juga sama Pak Bahlil tapi maksud tuh udahlah gitu loh. Enggak, dokter juga tetap aku menghormati beliau. Nanti kita bahas soal itu karena sudah saya angkat kemarin soal ini. Enggak, tapi itu menarik tadi. Kalau sudra mencuri, jadi sekali lagi saya tegaskan, itu dulunya di Hindu ortodok itu kelas-kelas kesadaran. Ya, bukan kelas sosial. Bukan. Jadi sekaya apapun kalau sampean mikirin diri sendiri itu sudra. Artinya saya jangan di Senayan sekarang banyak kaum sudra. Itu. Gitu. Jadi saya baru mau melanjutkan. Dibawa dalam konteks kekinian, kalau orang yang kita percaya mengurusin kita adalah Brahmana dan dia mencuri, maka itu adalah kejahatan. Bisa mati hukumannya. Oke. Jadi sekarang aku tanya, demonstran yang kalian demo di DPR, kalian tahu nggak yang dihadapi? Jangan sudra. Kalau sudra mau demo sehari 1000 kali atau 313 kali kayak kita baca Al-Fatihah, Sholawat Badar itu gitu loh. Gimana kita demo? Anggota dewan pikirkan kami. Sudra suruh mikirkan kami. Dia mikirin keluarganya. Sudra paria. Ada lagi kelas paria. Pada bagian itu sebenarnya saya tadi itu bisa disaintifikkan gitu loh. Gini loh, pada bagian itulah sebenarnya itu tadi saya tanya Mas. Realitasnya mungkin saja mereka sudra yang kebetulan mengambil posisi sebagai kesatria nih. Oke. Nggak bisa didemo. Ya. Mau buat apa? Tetapi kan sudah terjadi Mas. Nah saya bawa dalam kehidupan sosial kita. Forum ini adalah forum politik di mana kemudian kita membicarakan masalah-masalah yang berhubungan dengan politik, sosial dan hukum. Yang saya lebih terjemahkan lagi, mandat diberikan kepada orang. Bagi saya pribadi, ketika saya pernah ditunjuk sebagai anggota DPR, saya tidak punya pilihan kecuali melakukan apa yang harusnya aku lakukan karena itu mandat. Nah ini banyak orang hari ini menyebut diri pejabat, mau bupati, mau kepala dinas, mau menteri, presiden bahkan sudah menerima mandat. Kita masuk pada pembicaraan paling inti kita. Kalau kemudian itu diabaikan, saya tidak mau menggunakan kata mengkhianati ya, mengabaikan mandat itu,
dari sudut pandang budaya yang kemudian kebetulan Anda usung kemana-mana hari-hari ini, itu bagaimana seharusnya kita menyikapi orang-orang yang mengabaikan itu dari sudut pandang budaya seorang Sujiwo Tejo? Sampean kenapa sih pertanyaannya berat-berat itu? Makar tertinggi kalau di dalam kebudayaan kami itu tapa bisu justru. Tapa bisu. Iya, berjemur di matahari, gak ngomong apa-apa. Saya mulai agak mengurangi juga komen-komen politik, gitu kan? Karena jangan-jangan saya tidak adil, saya terlalu berharap banyak kepada orang-orang yang ternyata sudra. Itu nggak efektif. Sudah sudra mau diapain? Contoh, untuk menjadi polisi akan merekrut dari pesantren, dan kalau hafidz Quran lebih diutamakan. Karena apa? Untuk menjaga moral. Aku mikir gila, bukannya polisi itu sering dapat pengaduan tentang para agamawan yang hafal Quran, yang melakukan sorry to say gitu. Sebenarnya berarti polisi tahu bahwa nggak ada hubungannya antara religiositas sama religi. Religiositas itu hal lain, religi bisa formal gitu loh. Kenapa milih itu? Kenapa mau mengistimewakan dari pesantren ini untuk polisi? Jangan-jangan untuk pencitraan. Ya gitu-gitu. Ya karena di forum ini, tapi saya males komen makin bisa jadi makin lama saya makin bisu loh. Tampaknya kalau melihat situasi ini dan kemudian saya mencoba untuk memahami seorang Sujiwo Tejo, memang tampaknya Anda harus melakukan tapa bisu ini. Beneran loh Mas. Pemimpin kuwi kadya watake srengenge. Pemimpin itu, ini hasta brata. Hasta itu 8, brata itu laku. Pemimpin itu harus memberi energi seperti matahari. Kalau nggak memberi energi ke rakyat, jangan ngaku pemimpin. Pertanyaan untuk saya, untuk Bang Akbar, apakah Pak Prabowo itu matahari? Satu, nggak usah dijawab kalau nggak. Pemimpin kudu kadya watake wulan, rembulan. Pemimpin harus menerangi di kegelapan. Ketika Indonesia gelap, anak-anak muda Indonesia gelap, apakah yang terjadi adalah mereka menerangi? Apakah Pak Luhut bilang, kalau nggak salah, kau yang gelap gitu loh, atau apa? Mungkin ada yang bilang gelap-gelap dasmu gitu-gitu. Mestinya kalau Indonesia gelap, oke, kalau kita aku terangi, karena harus kayak rembulan. Dan pemimpin harus seperti kadya watake Kartiko. Kartika itu bintang, Kartika Kapaksi. Mengarahkan navigasi. Pertanyaanku sekarang, apakah pemimpin-pemimpin sekarang mengarahkan? Dan seterusnya, sampai 8. Pemimpin harus seperti bumi, digali-gali, diinjak-injak, diludahi, tetap menumbuhkan tanaman. Mereka, saya tidak menyebut nama, mereka mungkin mengatakan, aku menerangi. Tetapi pada situasi yang lain, kami rakyat, kita rakyat ini mengatakan, enggak. Artinya kalau berada pada situasi itu, maka harus ada mekanisme yang harus kita lalui agar kemudian yang menerangi dan yang mau diterangi itu satu bahasa, setidaknya ketemu pada sebuah titik. Itulah gunanya orang-orang seperti jenengan loh Mas. Itulah tadi suruh bisu aku. Loh iya enggak? Ya tapi dalam situasi ini gitu kan. saya bawa dalam konteks kita menuju ke akhir-akhir diskusi kita. Itulah gunanya orang-orang seperti Rocky. Itulah gunanya orang-orang seperti teman-teman lain yang kritis gitu ya. Jadi sebenarnya saya mau menyimpulkan gini Mas Jiwo. Orang-orang seperti kalian ini itu adalah orang-orang yang memang harus menjadi sistem tanda. Sistem tanda, penanda. Wahai pemerintah, kalau kita bicara politik, wahai pemerintah, panjenengan semuanya agak belok ke kiri, balik yo ke kanan yo. Wahai para kaum ulama, panjenengan ini membawa umat kita ke masa lalu, ada masa depan loh, ayo loh. Orang seperti Cak Nun kita butuhkan banget. Sistem penanda dalam hal religiositas
Itu yang saya maksud, Mas. Maka kemudian kalau peran-peran ini kita sadari bersama, maka bangsa ini baik-baik saja. Hari ini, Mas Jiwo, untuk sementara saya katakan, kita tidak sedang baik-baik saja. Dalam konteks politik atau sosial, ilmu yang sedikit saya pelajari mengatakan hari ini ada banyak kebingungan. Bangsa macam apa kalau setiap hari yang terbaca di ruang publik hanya penangkapan, orang pencuri, jumlahnya nggak karu-karuan, triliunan. Bangsa apa yang kemudian hanya gara-gara sepele membunuh orang lain? Bangsa apa yang kemudian tiba-tiba orang tidak berpuasa untuk kemudian dipukulin? Apa urusanmu mengurusin hubungan seseorang dengan Tuhannya? Apa bangsa macam apa yang kemudian orang tidak merasa bersalah lagi menginjak hak orang, lahannya diambil, diubah sertifikatnya di lembaga pemerintah dan lembaga pemerintahnya membantunya. Itu yang saya maksud, Mas. Saya undang panjenengan karena saya menganggap seorang Sujiwo Tejo adalah satu sistem tanda di dalam perjalanan bangsa ini. Sampai pada bagian ini kita sepakat nggak, Mas? Sepakat. Tapi harapan saya terlalu tinggi. Saya ini bajingan kok. Nggak apa-apa. Bukan soal bajingan, tetapi ada penyikapan yang lebih tegas bahwa aku ingin berbuat bagi masyarakatku. Forum ini saya bikin untuk apa, Mas? Forum ini saya buat ini sebagai bagian untuk memediasi pikiran-pikiran yang logik tadi. Saya tidak bisa membiarkan banyak pikiran yang tidak logik berpendat di ruang publik. Itu maksud saya. Dan orang seperti Sujiwo Tejo, orang seperti Rocky, lagi-lagi saya sebut nama sahabat kita ini, dan yang lainnya juga, itu harusnya seperti itu. Menurut saya tidak berlebihan loh, Mas Tejo. Oke, tadi Mas Akbar nyebut ada pemimpin, ada ulama. Mungkin harapan saya gini untuk masa depan. Karena masa depan itu ada di belakang. Pertanyaan saya, karena sejak kapan takwa itu berarti cuma vertikal? Karena banyak beberapa teman kiai saya yang bilang, itu pembelokan sejak dinasti Abbasiyah. Dulunya yang disebut takwa itu ya horizontal, ya horizontal, ya vertikal, ya horizontal. Kalau aku naik sepeda motor, aku pakai helm, itu namanya bertakwa. Kalau aku di mobil sekarang masih banyak, Mas, walaupun di belakangnya ada tulisan Arabnya itu di kacanya, tapi buang tisu di. Kalau aku nggak buang tisu, itu namanya bertakwa. Nah, mengembalikan gini, tolong jangan takwa itu urusan gini. Saya pernah satu di pers, di Dewan Pers ketemu Taufik Ismail. Ada sajadah panjang membentang dari buayan ke liang kubur. Oke, pernah dengar nggak? Ada. Nah, di situ ada interupsi. Ada saatnya interupsi untuk mencari duit, mencari ini. Aku bilang, ini sambil pipis, gitu. Masa agak keberatan, mananya? Itu kok interupsi. Nggak bisa nyari duit itu bagian dari sajadah panjang itu. Nggak bisa interupsi gitu loh. Jadi percuma kita sholatnya, bukan sholat, ini ibadah ini, tapi buang sampah di jalan, nggak bisa antri, nggak bisa. Oh iya. Saya lupa jawabannya apa. Terus yang kedua, mengembalikan lagi kata soleh. Soleh itu selalu ta'aruf di masjid. Enggak. Sesuatu yang pantas pada bidangnya. Saya dapat ini dari Pak Quraish Shihab, saya dapat ini dari Gus Mus. Suatu hari Gus Mus diundang di daerah Jawa Tengah, timurnya saya nggak sebut kotanya, nggak enak. Baratnya Semarang. Itu di hari kerja untuk ceramah keagamaan di pendopo kabupaten. Bukan hari Minggu. Terus yang datang kades-kades, terus Gus Mus bertanya, loh ini semuanya berkumpul, gitu. Lah terus yang melayani masyarakat siapa? Nggak bisa gitu, namanya soleh itu kalau solehnya lurah yang melayani masyarakat, gitu. Solehnya penyanyi yang nyanyi, mensyukuri suaranya, gitu. Jadi dikembalikan segalanya bukan harus vertikal. Solehnya anggota DPR yang mikirin rakyat. Nah itu soal ulama, ada banyak hal. Malah Beb Jafar bilang KPK itu mestinya Komisi Pemberantasan Kekafiran, karena korupsi itu kafir. Bantu juga. Kamu kafir ketika. Nah, dibelokkan lagi. Ini sudah mulai berfungsi nggak Sujiwo Tejo? Nggak, sudah mulai berfungsi. Nah, yang di negara ini, Mas, jujur,
saya ini berteman sama sampean mungkin karena istri saya Bugis juga. Gitu loh. Saya Bugis. Saya deket sama Pak Said Didu juga. Ada Pak Menteri Agama Nasaruddin Umar, sampai ciri-cirinya orang Bugis saya nggak bisa bilang ro, semuanya ra gitu. Bisa dekat karena ada hubungan. Kalau nggak ada hubungan, saya selalu bertanya, dari mana kita sebangsa ya? Yang digarap oleh pemimpin adalah selalu mengingatkan bahwa kita sebangsa. Itu yang nggak saya rasakan sekarang di setiap hari degup jantung saya. Karena bangsa itu bukan kayak darah. Kalau Jawa ini darah, Mas. Bapakku Madura Jawa itu ini ada di sini. Tapi bangsa ini konsep. Yeah. Harus selalu dirawat. Nggak cukup dengan 17-an. Nggak cukup dengan ada pertandingan STY apa Indra Safri apa bola, nonton bola. Dulu nggak cukup dengan zamannya All Englandnya Rudi Hartono. Wah, begitu kita langsung ada pertandingan bulu tangkis kita langsung merasa ternyata nggak cukup lagi. Nah, merawat bangsa ini harus dengan apa? Itu bisa didiskusikan terus karena bangsa itu salah satu contoh gini mungkin di akhir. Teman-teman saya yang sekolah di luar itu 5 tahun pertama merasa Indonesia, Mas. Di atas itu dia kalau nggak merasa orang Jawa, merasa orang Batak, merasa karena itu nyata suku itu. Bangsa nggak nyata, bangsa itu konsep. Setuju saya itu. Sekarang pertanyaanku, Mas. Substansial. Iya. Yang menyatukan generasi muda itu bendera merah putih. Sorry. Atau benderanya Slang. Atau benderanya OI, Iwan Fals. Jangan-jangan mereka yang begitu ribuan kilo semua nyanyi ibuku sayang, semua nyanyi. Begitu juga kalau Slang, begitu juga kalau Arman Maulana. Jangan-jangan yang menjatuhkan mereka karena merah putih sama Garuda Pancasila sudah terlalu jadi simbol yang abstrak, udah jauh. Tiba-tiba menjadi absurd di situ. Absurd. Nah, sampai jadi pejabat menghidupkan kembali Garuda ini, ada mantranya, Garuda, Sarvesam, Nusantara, Jenana Krite, ada mantranya, artinya bagus banget, diajarkan, nggak main-main Garuda itu, simbolnya, begitu juga merah putih, saya kira itu. Mas, makasih ya. Thank you. Pemirsa jangan disimpulkan, sebab Anda akan bingung sendiri kalau menyimpulkan. Ini tadi kami begitulah kalau bicara dengan seorang Sujiwo Tejo. Anda selalu harus membuka ruang di mana itu bisa melompat-lompat, melayang dan kemudian kembali lagi ke bawah. Saya menikmati diskusi dengan Anda itu dengan seperti itu, Mas. Mas, boleh saya usulkan tutupan ini, sampean boleh nyela, boleh menyela, boleh. Saya tiba-tiba nggak tahu, tiba-tiba teringat melihat Rendra itu penyair besar kita, almarhum, disebut burung merak karena memang aku mendengar suara jerit hewan yang terluka. Ada orang memanah rembulan, ada anak burung terjatuh dari sarangnya. Orang-orang harus dibangunkan, kesaksian harus diberikan. Kesabaran adalah bumi, kesadaran adalah matahari, keberanian menjadi cakrawala, dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Blues untuk Boni ya? Iya. 1972. Iya. Mas, sekali lagi makasih ya. Saya tidak tahu judulnya apa, tapi saya sedang memikirkan ini adalah diskusi brutal. Brutalnya bukan karena orang saling memaki seperti di beberapa tempat diskusi yang lain. Di tempat ini nggak ada, Mas. Brutalitas di sini adalah tentang pikiran. Dia bisa tuntas, bisa juga tidak. Tapi seperti Anda tahu lah, saya menghormati Anda, saya menghormati teman-teman kita yang juga kadang-kadang berbeda dengan kita. Tapi harusnya kita rawat negara ini dengan cara seperti itu.
menerima perbedaan tanpa harus menjadi brutal dalam artian fisik. Sekali lagi terima kasih, Mas. Thank you. Pemirsa, seperti yang beberapa episode yang lalu, jangan lupa untuk mengambil sikap. Kita punya program namanya Rakyat Bersikap. Kali ini kita meluncurkan pollingnya. Pollingnya itu tentang apakah Anda setuju RUU perampasan aset. Sebagian dari diskusi saya tadi dengan Mbah Sujiwo Tejo tadi itu adalah berbicara tentang apa tanggung jawab kita sebagai warga negara dan seterusnya dan seterusnya. Dalam hal ini tanggung jawab kita tentang yang namanya perampasan aset itu. Tak eloklah kemudian ada orang yang mencuri uang kita sebagai rakyat yang kemudian mereka bisa menimbang-nimbang berapa lama dia akan menerima efek hukum, tetapi dia tetap kaya raya dari uang yang kita curi. Sebenarnya saya buat menjadi dalam bahasa Surya Sujiwo Tejo kira-kira seperti itu. Kenapa harus ada yang namanya perampasan aset? Tidak fair. Hingga hari ini, episode ini yang telah berkunjung pada polling ini, topik ini ada 127, partisipan 118. Kenapa sampai kami berharap Anda bersikap juga? Sebab menurut saya dari proses-proses seperti inilah kita menjadi warga negara, menjadi matang bagaimana menempatkan diri kita dalam sebuah bangsa menuju masa depan. Kita harus bersikap. Itulah gunanya program ini kami hadirkan. Nah, untuk itu silahkan bersikap. Pada yang masuk tadi itu sudah setuju 45%, tidak setujunya hanya 2,4%, juga perlu kita hargai. Kemudian setuju dengan syarat 49%. Ada syaratnya, kemudian butuh kajian lebih dalam 2,48%. Ini adalah angka-angka, tetapi tujuannya adalah bagaimana kemudian kita menempatkan diri kita sebagai warga negara yang bisa bersikap. Silakan mengunjungi web kami www.rakyatbersikap.af.id polling RUU perampasan aset. Kami akan hadir dengan berbagai isu yang lainnya, dan untuk itu kemudian mari kita bersikap, sebab begitulah seharusnya kita sebagai sebuah bangsa. Forum ini adalah tempat untuk bercakap-cakap. Terima kasih telah menyaksikan percakapan ini.